Siap, Rob. Luruskan. Rapian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan maju ke depan. Persiapan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu Pancasila yang akan dipimpin oleh Ripan. Silahkan maju ke depan untuk memimpin Pancasila. Temannya disuruh berdiri semua. Berdiri. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Rizal ingin mengetahui siapa saja yang tidak masuk pada pagi hari ini. Dino Ardianto, ada? Ara Aulia, Ananda Eki, Aryo, Aska, Aulia Salwa, Azahra, Dili Aditya Saputro, Kalisa Febi DMJ. Ada. Baik, anak-anak, ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Kemana? Sakit. Baik, sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya kita mendoakan teman kita
ya supaya teman kita lekas diberi kesehatan. Toh kita ya nggak ada ruginya mendoakan orang yang sedang sakit. Toh kita mendoakan itu dengan doa yang baik. Dengan kita mau mendoakan orang lain, maka secara tidak langsung kita akan didoakan juga oleh orang lain. Baik, kita tundukkan kepala sebentar untuk mendoakan teman kalian yang hari ini sakit. Semoga oleh Allah diberi kesehatan dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini ya materi kita yaitu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dengan tema yaitu meneladani atau mengambil pelajaran di balik kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Berarti kita di sini mempelajari apa? Hikmah dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nanti kita akan bahas itu. Terus profil belajar Pancasila pada materi hari ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Nah nanti untuk mandiri itu nanti ada beberapa tugas yang bisa diselesaikan secara mandiri. Untuk kreatif nanti yaitu kalian akan mengamati video yang nanti akan kalian diskusikan sama kelompok kalian. Untuk kreatif untuk gotong royong yaitu kalian berdiskusi. Baik, selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model TIPEC. Apa sih model TIPEC? Yaitu model pembelajaran yang berbasis dengan media ya. Salah satunya yang kita akan pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita bisa mengambil hikmah dari hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Terus kita bisa menerapkan sikap percaya diri baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga masing-masing. Punya keluarga kan? Ya. Ada yang tidak punya keluarga? Yang nggak punya saudara? Ada? Tidak. Semuanya punya saudara. Makanya kita perlu memiliki sikap percaya diri. Baik, kalian bisa lihat tuh, apa saja sih yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah. Nah, sebelum kita membahas keteladanan kisah hijrah itu, Pak Rizal tanya, apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah itu apa? Ada yang tahu? Sopan? Apa Pak? Nabi Muhammad di Madinah itu melakukan apa? Hah? Hijrah. Dari mana hijrahnya Nabi Muhammad? Dari kota apa? Dari kota Mekah menuju ke Madinah. Berarti di Madinah Nabi Muhammad ngapain? Hah? Nabi Muhammad ngapain? Di Mekah gara-gara pindah ke Madinah, alasannya apa? Ada yang tahu? Di Mekah kenapa kok sampai pindah ke Madinah? Siapa no? Apa? Itu kan sudah dibahas kemarin. Kenapa kok sampai pindah? Alasannya apa?
Hah? Perintah Allah ya. Yang pertama perintah Allah. Jadi yang pertama perintah Allah, terus yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah yaitu mengembangkan ajaran apa? Nabi Muhammad membawa ajaran apa? Hah? Membawa ajaran Islam. Nah, berikutnya Dimas Adiwijoyo. Siapa yang menemani Nabi Muhammad dari dari Mekah menuju ke Madinah? Siapa Dim? Tahu? Oh, berarti nggak memperhatikan kamu ya. Siapa Lil? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, siapa? Ada lagi yang berperan penting dalam hijrahnya Nabi Muhammad, sahabat terdekat Nabi. Siapa yang menggantikan Nabi Muhammad untuk tidur di kamarnya? Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Oke, berarti sedikit demi sedikit kalian bisa memahami materi yang sudah disampaikan. Berikutnya yaitu kita akan langsung masuk pada materi ya. Kita akan masuk pada PowerPoint kita. Nah, hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Simaklah video berikut. Jadi kalian menyimak juga harus mengamati ada apa di dalam video itu, terus siapa saja yang muncul di video tersebut. Nah, tak ada satupun dari ayat atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya dengar anak. Semuanya adalah berkat pribadi, terutama dakwah. Dakwah adalah bukti cinta yang paling dalam kepada sesama manusia. Sebab dakwah merupakan seruan agar manusia berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai di Mekah selama 13 tahun. Kemudian dilanjutkan di Madinah selama 10 tahun. Saat ini, kehidupan umat Islam sama dengan periode Mekah pada masa Rasulullah SAW. Saat ini, manusia hidup di bawah sistem hukum kekuatan manusia. Kehidupan umat manusia tidak diatur dengan syariat Islam. Sama persis dengan Mekah pada saat Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Pada masa Mekah, Rasulullah SAW hendaknya melakukan aktivitas dengan pusat dan bukti. Pertama, dakwah Rasulullah tidak dilakukan mengajak manusia untuk beriman dan bersabar saja. Baik, itulah sekilas video tentang apa? Hijrah Nabi Muhammad ke mana? Ke Madinah. Bersama siapa? Abu Bakar. Oke. Berikutnya, nah, silahkan kalian nih buat kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati. Saya harap segera
langsung bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi ya, dengarkan dulu penjelasan dari Pak Rizal tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi agar apa? Nanti kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakukan ya. Jadi setelah video tadi sudah diamati, sudah dicermati ya, baru nanti ada tugasnya itu ya. Baik, hijrah kemarin apa? Ada yang tahu hijrah? Hijrah yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya untuk apa, anak? Tujuannya apa? Untuk merubah menjadi lebih baik. Itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad. Hijrah dari mana, anak-anak? Dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, dalam agama Islam ya, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ini sangat penting. Kenapa kok sangat penting? Karena apa? Andaikan waktu itu Nabi Muhammad nggak dapat perintah dari Allah, ya mungkin sekarang ini kita tidak bisa merasakan indahnya agama Islam. Karena apa? Allah mengetahui, oh ini Nabi Muhammad sudah waktunya pindah. Akhirnya pindahlah Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Madinah bersama siapa? Bersama Abu Bakar. Nah, pindahnya dari Mekah ke Madinah yaitu bertujuan untuk mengembangkan ajaran Islam yang akhirnya bisa kita rasakan sampai detik ini. Baik anak-anak, setelah mengetahui alur dan kisah hijrah Nabi Muhammad ya, yang perlu kalian ketahui ya dari hikmah Nabi Muhammad yaitu ini. Silakan lihat ke depan. Apa? Suatu apa sih kebangkitan itu? Berarti dia muncul ya, sesuatu yang baru ya. Karena hijrah merupakan kebangkitan Islam yang semula diliputi suasana dan situasi yang tidak kondusif di Mekah menuju suasana yang prospektif di Madinah. Karena apa? Di Mekah kan sudah tidak berkembang lagi. Akhirnya Nabi Muhammad pindahlah ke Madinah, yang mana di situ ternyata orang-orang Madinah mau menerima dengan lapang dada. Nah, keteladanan yang kedua yaitu semangat perjuangan. Hijrah mengandung semangat perjuangan tanpa putus asa, ya, dan rasa optimisme yang tinggi. Sudahkah kalian memiliki sikap optimis? Rafael, sudahkah kamu memiliki sifat optimis? Hah? Sudah? Contohnya apa, Hel? Apa sih anak-anak optimis itu? Optimis itu apa? Yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Sudahkah kalian memiliki itu? Persaudaraan, ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah pada saat
beliau mempersaudarakan antara kaum mana? Kaum Muhajirin dan kaum siapa yang tahu kaum Muhajirin itu apa, kaum Ansor itu apa? Tak ke iya dia lero acung angkat tangan. Pak, kaum Muhajirin adalah, Pak, kaum Ansor adalah apa? Apa kak? Oh, kak tahu. Ayo. Kaum Muhajirin yaitu kaum Nabi Muhammad atau sahabat Nabi Muhammad yang posisinya ada di kota Mekah. Diperhatikan yang pertama, ini kan sudah terbentuk kelompok toh? Oke, silahkan kelompoknya memperhatikan ke depan. Buatlah cerita pendek mengenai keteladanan pada hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Itu dikerjakan secara berkelompok. Oke, berarti kalian bikin cerita pendek dari video yang kalian lihat, dari apa yang Pak Rizal sampaikan. Buatlah cerita singkat. Nah, berikutnya yaitu sebutkan tokoh-tokoh yang kalian amati pada video tadi. Nah, apa saja? Berikutnya sebutkan 3 contoh di lingkungan sekitar kalian yang bisa kalian ambil ya, dari video tadi. Misal kalian tadi melihat adanya kerjasama di dalam video, adanya siapa? Abu Bakar dan kaum Muhajirin, kaum Ansor bekerja sama untuk penyuksesan hijrah. Itu kan. Nah, kalau di rumah apa? Misal contohnya saya bersama teman-teman yaitu membangun atau ikut kerja bakti memperbaiki musola. Itu kan namanya juga sudah kerja sama. Paham? Sudah siap melaksanakan tugasnya? Sudah? Silahkan tentukan. Berarti ada 3 tugas yang bisa diselesaikan. Makan bikin cerita pendek, cerita singkat, sesingkat mungkin tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. 2, menyebutkan siapa saja, baik itu yang membantu, yang mencederai, ya, yang menerima, tuh. Dan yang ketiga, contoh-contoh di dalam lingkungan sekitar kalian yang berkaitan dengan keteladanan tadi. Sudah selesai semua, Nana, hasil diskusinya? Kalau sudah, berarti sekarang waktunya apa? Sekarang waktunya menyampaikan hasil dari diskusinya masing-masing. Ya, jadi cukup 1 orang saja sebagai perwakilan kelompoknya. Paham? Baik, silakan kelompok yang sudah siap untuk maju. Ayo kelompok yang sudah siap silakan maju ke depan. Sudah siap? Sudah. Oke, silakan. Ayo semuanya perhatikan, belajar menghargai teman yang mau mempresentasikan hasilnya. Ya, manusiakanlah manusia. Oke, ayo silakan. Nailul, perwakilan dari kelompok apa? A. Kelompok A. Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok A mau menyampaikan kesimpulan dari hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad adalah peristiwa penting dalam sejarah agama Islam. Dengan persiapan dan perjuangan yang luar biasa,
Baik, inilah hasil dari apa yang disampaikan kelompok 1, ya, perwakilan dari kelompok 1. Silakan duduk kembali, beri tepuk tangan buat teman kalian. Selanjutnya yaitu perwakilan kelompok 2 kedua. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Nah, semuanya didengarkan, teman kalian mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok D. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok kami. Tokoh dari hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ali bin Abu Thalib bertugas menggantikan tidurnya Nabi Muhammad. Abu Bakar yang selalu menemani Nabi Muhammad. Asam bin Abu Bakar bertugas memberi kabar tentang perkembangan di kota Mekah, Madinah. Terima kasih. Nah, itulah hasil dari kelompok D, ya, kelompok Rifan dan kawan-kawan. Silakan duduk kembali, beri tepuk tangan buat teman-teman. Baik, yang terakhir yaitu kelompok C yang akan diwakili oleh siapa? Silakan maju ke depan kalau sudah siap. Saya perwakilan dari kelompok C. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok kami. Hikmah dari hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Teladan ulet. Mengatur cara belajar yang efektif ketika ada kesulitan, misalnya membuat kelompok belajar sendiri. Ikhlas, tidak mengharap imbalan dan pujian waktu pembantu teman, mampu menempatkan antara usaha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah hasil dari diskusi kelompok terakhir teman kalian tentang hikmah dan keteladanan dari kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Oke, silakan duduk, beri tepuk tangan. Baik anak-anak, itulah pembelajaran hari ini, dan pembelajaran tadi sudah disimpulkan, juga sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian, mulai dari tokoh-tokoh yang ada di situ, terus keteladanan yang bisa kita tiru pada pembelajaran meneladani hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri, sebentar lagi kalian masuk pada pembelajaran berikutnya. Jadi kita nggak perlu berdoa, cukup melakukan persiapan ya, untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan pada materi pembelajaran meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah? Kalau ada, silahkan ditanyakan. Kalau tidak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Perlu diingat, minggu depan kita akan masuk pada materi yaitu Quran Surat At-Tin. Jadi dipersiapkan materi yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang Quran Surat At-Tin, dipersiapkan di rumah. Nanti bisa ditanyakan ketika pembelajaran berlangsung atau sudah kita bahas bersama-sama. Baik, berhubung sebentar lagi kalian istirahat dan masuk pembelajaran selain agama, jadi kita nggak perlu berdoa, cukup
kita akhiri saja berdoanya nanti setelah pembelajaran terakhir selesai. Baik anak-anak, terima kasih.